Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam waktu Amerika tentunya, dan selamat pagi bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari Indonesia. Kita bersyukur karena kembali pada malam hari ini kita dapat dikuatkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah menjadi kekuatan bagi kita selama ini tentunya akan terus menyertai kita pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Dan kekuatan itu adalah kekuatan iman, kan? Iman tumbuh dari pendengaran atau pemberitaan firman Tuhan atau pembacaan renungan firman Tuhan. Untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ibu Lucy dari California untuk dapat membuka acara ini dengan doa. Silakan Ibu Lucy. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat, kepujian, kebesaran hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Kembali pada jam ini kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih, di mana kami masih sekali lagi diberi kesempatan untuk bisa beribadah, mendengarkan pelajaran sekolah Sabat melalui Zoom. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dan biarlah kami mohon Roh Kudus-Mu ada di Engkau mau pakai pendeta Rantung dan kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya firman itu boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon Engkau juga mau curahkan kasih-Mu, supaya dengan kasih-Mu kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan ini, Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Ibu Lucy. Baik saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan membagikan pelajaran kita. Ya, ya. Baik, pelajaran ini saya akan bagikan dari ya, saya mungkin ada masalah sedikit di nggak lama ya. Ada masalah dengan PowerPoint ini. Bukan PowerPoint itu yang saya inginkan, tapi oh, mungkin saya boleh dapat bantuan dari Elisa, bukan yang dari laptop saya ini yang muncul di PowerPoint-nya, tapi yang dari terakhir yang muncul. Saya tidak tahu, mungkin Elisa boleh tolong bantu saya. Kira-kira kenapa sampai, mungkin ada usulan, Dek, kira-kira kenapa sampai bukan PowerPoint yang tadi muncul ya? Oh, oke, boleh ya. Saya coba lagi. Ya, ini bukan PowerPoint ini yang muncul tadi. Ya, jadi baiklah, saudara-saudara. Mungkin sementara saudara Elisa Siregar membantu saya untuk kita langsung baca saja ya, mungkin tanpa saya harus membagikan PowerPoint ini. Tapi saya akan coba ulang lagi. Saya mohon kesabaran saudara-saudara sekalian. Saya akan coba lagi, mungkin kurang koneksinya saja mungkin ya. Jadi kita akan coba kembali untuk melihat kalau bisa, karena ambil waktu lagi kalau untuk time viewer. Ya. Dek, mungkin saya coba lagi. Kalau tidak bisa, mungkin saja langsung saja bacakan mungkin ya. Di slide show propertinya, oh PowerPoint mungkin. Oh ya, saya tunggu ya. Ya, PowerPoint ya. Background mungkin taruh di background ya. Iya, jadi saya taruh di slide mungkin ya. Saya bagaimana saya cari propertiesnya deh. Lalu,
yang slide saya yang tua ya, yang sebelumnya. Dia Camlink ini yang muncul. Oh, Camlink 4K. Ya, itu yang muncul. Ya, itu yang muncul. Camlink 4K itu yang muncul deh. Di propertinya ya. Ya, bukan. Saya mohon maaf saudara sekalian, ada sedikit masalah teknis karena saya diminta juga untuk menjadi pembicara Week of Prayer ya di Universitas Kelabat. Jadi ada slide-slide yang dari yang saya sudah yang tadi, jadi masih tidak tahu kenapa masih tetap aktif di sini ya. Masih aktif di sini, dia punya PowerPoint-nya, jadi saya tidak tahu gimana. Ya. Oh ya, ya, oke. Saya terima kasih. Puji Tuhan kita sudah bisa menyelesaikan masalah teknis. Saya mohon maaf sekali lagi saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara dan saudari yang sudah tetap bersama-sama dengan kami walaupun ada masalah teknis sedikit. Ya, mari kita kembali. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini adalah berjudul Tahun Rahmat Tuhan untuk malam hari ini. Mari kita langsung saja baca pelajaran kita. Siapakah yang berbicara dalam Yesaya 61 ayat 1? Yesaya 61 ayat 1 katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi, kenapa saya tandai dengan tanda merah mengurapi aku ini? Kita akan lihat ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Pertanyaannya, siapa? Ya? Siapakah yang sedang apa ya? Yang berbicara, siapakah aku di sini? Di dalam Yesaya 61 ayat 1, dikatakan roh Allah ada pada orang yang diurapi. Itu berarti dia adalah Mesias. Ya, dia adalah Mesias. Nanti kita akan lihat kenapa kata urapi itu menunjukkan kepada Mesias dan bukan kepada Nabi Yesaya. Di sana dikatakan, dia akan menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Sepertinya siapakah yang digambarkan di sini? Apabila kita membandingkan dengan Yesaya 42 ayat 1 sampai 7, di mana hamba Allah yang digambarkan itu dengan istilah yang hampir sama. Dan kita lihat, Yesaya 61 ayat 2 juga berbicara tentang tahun rahmat Tuhan. Mesias yang diurapi sebagai raja dari keturunan Daud dan pembebas, dialah yang mengumandangkan tahun khusus rahmat Allah pada saat dia mengumumkan kemerdekaan. Bandingkan dengan Imamat 25 ayat 10, itu juga berbicara tentang adanya tahun rahmat. Jadi Yesaya berbicara ada rahmat, ada tahun, tapi dipenuhi dengan rahmat tahun tersebut. Nah, Imamat 25 ayat 10 juga berbicara tentang hal sama, ya, yaitu di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengumumkan kebebasan pada tahun khusus yang ke-50. Ya, di sana Imamat 25 ayat 10 katakan itu harus menjadi tahun Yobel. Yobel 50 ya. Tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Itu berarti bahwa orang-orang yang telah dipaksa menjual tanah leluhur mereka atau menjadi hamba supaya dapat bertahan pada masa-masa yang sukar, menurut Imamat 25 ayat 25 sampai 55, akan menerima kembali tanah dan kebebasan mereka. Jadi di zaman dahulu ada begitu banyak orang yang harus terpaksa menggadaikan tanah mereka karena mungkin gagal panen, atau mungkin mereka tidak, bukan hanya itu, tapi mereka menjadi budak di tanah mereka sendiri oleh sebab tanah itu sudah dilego kepada orang lain. Tetapi pada tahun yang ke-50, tanah-tanah yang sudah dilego atau digadai dan lain sebagainya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama, atau pemilik yang asli, atau pemilik yang mula-mula. Itulah di sana mereka dikatakan akan menerima kembali tanah dan
kebebasan mereka. Sebab tahun Yobel, tahun 50 dengan kata lain, dimulai dengan ditiupnya terompet pada hari pendamaian. Imamat 25 ayat 9. Dan kita telah membahas pasal ini sehubungan dengan Yesaya pasal 58. Nah, sementara tahun rahmat Allah dalam Yesaya 61 ayat 2 juga seperti tahun Yobel, tetapi itu bukan sekedar. Jadi tahun rahmat Allah dalam Yesaya 61 ayat 2 itu lebih daripada tahun Yobel. Jadi itu bukan sekedar perayaan yang ada di Imamat 25. Tahun ini, tahun yang disebutkan dalam tahun rahmat dalam Yesaya 61 ayat 2, itu diumumkan oleh Mesias, Sang Raja, saat dia menyatakan dirinya melalui sebuah pelayanan, pembebasan, dan pemulihan. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa raja Mesopotamia zaman dahulu. Raja-raja kafir zaman dahulu ya, yang mempromosikan kebaikan sosial dengan mengumumkan pembebasan hutang pada tahun-tahun awal masa pemerintahan ini. Sama ya, seperti ada raja yang melakukan demikian. Namun pelayanan Mesias jauh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Imamat 25. Bukan saja dia mengumumkan kebebasan kepada yang tertawan, dia juga menyembuhkan yang patah hati, menghiburkan yang bersedih, dan membawa pemulihan. Yesaya 61 ayat 1-11. Jadi lebih lanjut, sebagai tambahan kepada tahun rahmat Tuhan, dia mengumumkan hari pembalasan Allah kita. Ada a year atau hari, the day of revenge. Jadi raja-raja Mesopotamia ataupun orang-orang Israel yang membebaskan kembali tanah-tanah yang sudah digadai kepada mereka, mereka tidak berbicara tentang apa? Hari the day of vengeance of the Lord. Tidak berbicara tentang hari pembalasan Allah. Seperti yang dituliskan dalam Yesaya 61 ayat 2. Jadi dengan kata lain, Yesaya 61 ayat 2, ayat 1-11, walaupun sama-sama berbicara tentang tahun rahmat Allah, seperti Imamat yang tadi kita sudah pelajari ya, Imamat 25 ayat 10 dan seterusnya, maka ada perbedaannya. Ini merujuk kepada pembebasan yang sempurna atau yang lebih sempurna daripada hanya tanah yang dikembalikan kepada pemiliknya yang sempurna. Nah, pertanyaannya, kapankah nubuatan Yesaya ini digenapi dalam Lukas 4 ayat 16-21? Nanti kita akan lihat bahwa ini digenapi dari mana ya? Dari pelayanan Yesus. Ya, pelayanan Yesus. Yesus sendiri katakan pada saat dia berkhotbah, dia katakan hal tersebut. Dia kutip apa yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Nah, bagaimanakah pelayanan Yesus dapat menggenapi hal ini? Dan berikutnya, tanyakanlah kepada diri Anda pertanyaan penting berikut, yaitu kita. Kita tentu saja tidak sama dengan Yesus. Kita tidak sama. Kita tidak bisa bicara misalnya hari pembebasan Allah itu, artinya kita tidak lakukan, kita tidak dapat lakukan. Kita tidak sama dengan Yesus ya. Tetapi kita harus mewakili Dia kepada dunia. Ada sedikit yang minimal yang dapat kita lakukan seperti yang Yesus juga telah lakukan. Ya, dia lakukan. Nah, apakah hal-hal yang dilakukan oleh Mesias seperti jadi yang dinyatakan dalam Yesaya 61 ayat 1-3 bahwa kita dalam kapasitas kita yang terbatas, karena kita tentu saja bukan Yesus, bukan Mesias, tapi dalam kapasitas kita yang terbatas harus melakukan hal yang sama. Dan hal-hal praktis apakah yang dapat kita lakukan untuk itu? Hal apa yang dapat kita lakukan? Jadi mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan yang telah dilakukan oleh Yesus, walaupun kita tidak sebesar Yesus, tapi minimal ada kapasitas yang terbatas dapat kita lakukan. Jadi bagaimanakah kita dapat juga menjadi menjadi saluran berkat surga. Nah, pelajaran kita berbicara tentang yang diurapi, the anointed one. Yesaya 61:1 tadi kita sudah baca. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi sekali lagi, selalu kita lihat bahwa pada saat kita mendapatkan perintah untuk menginjil, seperti jadikanlah semua bangsa muridku, selalu kuasa Allah akan dia berikan. Itu apa? Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Pembahasan tadi pagi waktu Amerika, tadi malam ya, Rabu malam waktu UNCLAP atau Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah maksud saya berbicara di UNCLAP, saya katakan bagaimana tentang kasih. Tuhan memerintahkan kepada kita saling mengasihi. Tapi pada saat Tuhan memberikan perintah tersebut, ya,
Dia juga memberikan kuasanya agar supaya kita dapat menjalankan perintah tersebut untuk mengasihi. Yaitu apa? Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka mengasihi sesama itu mendapatkan kuasa bukan dari kita, tetapi dari Yesus yang tinggal di dalam kita. Dengan demikian, mengasihi sesama itu tidak sukar apabila Kristus kasihnya itu berada di dalam kita. Jadi setiap kali kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kuasa surga itu akan apa? Menjadi bagian kita. Nah, Yesaya 61 ayat 1 katakan bahwa yang diurapi itu akan membawakan ini, buat itu. Tetapi sebelum dia melakukan segala sesuatunya, yang terjadi adalah roh Tuhan Allah ada padaku. Kenapa? Karena roh Allah itulah yang memberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya. Dan kata yang diurapi di sini adalah masyah atau yang diurapi. Ya. Yang telah mengurapi verbnya. Tapi yang the noun-nya adalah yang diurapi, itu adalah masyiah. Masyiah. Itulah sebabnya kata diurapi itu adalah Mesias dalam Old Testament. Dan pada saat Yesus kutip ayat yang sama dari itu, Yesus menggunakan bahasa Greek-nya adalah krio. Dan dari krio yang artinya mengurapi, noun daripada krio adalah Kristo. Jadi itulah Christ. Kristo. Christ. Di perjanjian baru. Jadi arti daripada Mesias ataupun Christ artinya sama, yaitu yang diurapi. Dia yang diurapi. Diurapi untuk apa? Nah, kita lihat ya. Pada saat Yesus di Lukas tadi kita sudah lihat bagaimana ayat ini digenapi oleh Yesus. Ya. Ayat Lukas 4 ayat 16 sampai 21 menyatakan bahwa bagaimana kegenapan daripada Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 itu digenapi. Kenapa? Karena pada saat Yesus berbicara, dia mengutip daripada Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 katakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, bukan hari lainnya, kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dia berbakti pada hari Sabat. Ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dia membuka gulungan kitab tersebut, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Dan tertulis ini adalah apa yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat selanjutnya ya, ayat 19. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu ayat 19. Dan ayat 20 katakan, kemudian ia menutup kitab itu, memberikanlah kembali kepada pejabat di sinagog itu ya, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kenapa? Dia katakan apa? Hari ini. Kenapa? Itu merujuk kepada dia. Apa yang dia akan lakukan dan telah lakukan sementara lakukan. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak daripada siapa ya? Ia ini anak daripada Yusuf. Dan inilah kita lihat bagaimana Yesus adalah kegenapan. Yang diurapi itu apa? Memberitakan pembebasan pada orang tawanan, tapi pertama kali dikatakan apa? Kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin adalah orang-orang yang desperate. Ya, mereka merasa apa? Kalau tidak mendapat bantuan, mati mereka. Ya, mereka sangat berharap atas bantuan orang lain. Dan itulah sebabnya pada saat Yesus berbicara tentang, pada saat dia khotbah pertama di atas bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Berbahagialah. Kenapa? Karena mereka merasa ada yang kurang dalam diri mereka. Mereka perlu untuk dipenuhi. Entah itu kebutuhan fisik ataupun kebutuhan rohani mereka. Jadi orang miskin bukan karena mereka itu yang diutamakan Tuhan, tapi karena mereka yang membutuhkan Tuhan. Mereka yang membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang miskin. Nah, mari kita lihat bahwa pada saat Tuhan memberikan tugas the commission itu adalah apa?
the commission is the compassion of God. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi tugas daripada the anointed one, tugas daripada yang diurapi adalah untuk membawakan belas kasihan Tuhan. Seringkali orang melihat kita perjanjian lama sebagai Tuhan yang tidak berbelas kasihan, tetapi Tuhan kita di perjanjian lama itu tidak berbeda kan? Tuhan kita tidak berubah. Ya. Kalau kamu sudah melihat aku, Yesus katakan, kau telah melihat Bapa. Kasih Tuhan itu dinyatakan baik di mana? Bukan hanya di perjanjian baru, tetapi juga di perjanjian lama. Dan kita sudah lihat ini, misalnya perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, disampaikan dalam Ulangan 24 ayat 19, yaitu untuk berbelas kasihan pada orang yang miskin. Katakan apa ya? Apabila engkau menuai, engkau menyabit menuai ya, menuai di ladangmu, lalu terlupa ada seberkas di ladang, ada hal yang tidak sempat Anda bawa, ada sekarung mungkin sekarung buah yang mungkin ataupun hasil panen yang Anda tidak sempat lupa tertinggal di ladang, Anda tidak sempat bawa. Dikatakan apa di sini dalam Ulangan 24 ayat 19? Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing. Nah, kenapa orang asing itu? Wah, kalau di sini ya, kalau dikatakan orang asing, kalau Indonesia, wah ada orang asing datang, orang asing. Wah, yang orang asing itu umumnya orang-orang kaya dari Amerika, mungkin dari Eropa, zaman dulu ya. Tetapi di zaman saya dulu, bukan zaman dulu ya. Tetapi di zaman Alkitab, orang-orang asing itu adalah umumnya orang-orang yang seperti Naomi dan suaminya dan kedua anaknya pergi ke tempat lain oleh sebab adanya apa? Kelaparan di negara mereka. Mereka adalah pengungsi. Pengungsi artinya orang asing adalah pengungsi yang mana ada kekurangan yang hebat di tanah mereka sehingga mereka harus pergi ke tanah yang lainnya. Itulah sebabnya jangan ambil yang tertinggal di ladang. Itu adalah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi selain tahun Yobel, untuk dikembalikan pada orang yang telah menjual, menggadaikan tanah mereka. Perintah untuk memperhatikan orang miskin, itu menggambarkan belas kasihan daripada Tuhan yang diurapi. Kita tentunya tidak sempurna, tapi pelajaran tadi kita katakan, dalam kapasitas kita yang mungkin tidak seperti Yesus, apa kira-kira yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Pena inspirasi dalam The Desire of Ages, Kerinduan segala zaman katakan, hanya mereka yang menjadi co-workers with Christ, menjadi kawan sekerja Allah, adalah only those, hanya mereka yang akan berkata, Tuhan, segala yang saya miliki, segala keberadaan saya, all I am adalah milikmu. Apa yang saya miliki, sebagaimana saya adanya, saya ini adalah milikmu. Hanya mereka lah yang akan diakui sebagai putra dan putri Allah. Yang menjadi putra dan putri Allah. Jadi kita jangan bilang, oh saya adalah anak-anak Allah. Hanya sebatas apa? Saya menyerahkan diri saya kepada Allah. Ya, menyerahkan diri saya kepada Allah. Jangan hanya diri kita. Not just as I am. Sebagaimana saya, diri kita. Ya, tetapi bukan hanya diri, tapi kalau bisa dompet kita. Atau hal-hal yang kita hal-hal yang kita miliki, kita serahkan atau kita katakan bahwa itu adalah milik Allah. Jadi bukan hanya diri, tapi juga kalau bisa apa? Dompet. Artinya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pablo Picasso itu katakan apa? The meaning of life. Arti daripada kehidupan itu untuk menemukan the gift, kesanggupan kita ya. Berkat-berkat kita. The meaning of life, menemukan berkat kita. But the purpose, tujuan daripada hidup kita adalah berkat-berkat tersebut kita apa? Kita bagikan. Ya. Berkat-berkat tersebut kita bagikan. Penyelidikan demi penyelidikan telah membuktikan bahwa giving, memberikan, rather than receiving. Memberi daripada apa? Menerima itu menuntun kepada apa? Lasting happiness. Kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Nah, saya pernah membawakan ilustrasi berikut. Bukan ilustrasi, tapi pengalaman berikut ini. Dan terus terang, saya juga akan bawakan juga nanti di Week of Prayer di Universitas Laba. Tapi saya bagikan terlebih dahulu kepada Anda ya. Apa yang telah kami alami selama 10 tahun kurang lebih di Ethiopia.
Ya, kita tahu Ethiopia bukan negara kaya ya, dia adalah salah satu negara termiskin di dunia ya. Dan ada satu pelajaran penting, sangat penting yang saya pelajari dari orang-orang di Ethiopia yang boleh dikatakan miskin itu ya. Dan pelajaran itu saya dapati di saat ada pernikahan-pernikahan di Ethiopia. Saya seringkali diminta untuk menjadi pendeta di acara pernikahan mereka. Jadi saya sering menjadi officiating minister. Jadi ini salah seorang pegawai di Ethiopia Adventist College ya, menikah dan saya pergi. Dan yang saya dapat, kenapa yang saya perhatikan adalah selama 10 tahun di Ethiopia, selama 10 tahun, setiap kali saya menghadiri upacara pernikahan, yang terjadi adalah ada satu pertanyaan besar yang terdapat dalam benak saya. Tetapi baru saya dapati jawaban terhadap pertanyaan dalam benak saya itu di pernikahan yang terakhir ini, di pernikahan dari Khalil Budeta ini ya, sahabat pegawai di Ethiopia Adventist College. Kenapa? Pertanyaan apa? Karena setiap kali ada pernikahan, ada makan, ada perjamuan makanan. Inilah orang-orang Ethiopia di mana mereka makannya. Jadi yang saya dapati adalah mereka orang di Ethiopia itu tidak pernah tidak pernah tambah 2 kali. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka hanya dapat, kenapa mereka tidak boleh tambah? Kenapa? Karena nanti piringnya itu akan di-recycle atau digunakan untuk gelombang berikut. Jadi gelombang yang pertama yang menerima piring bersih tentu saja ya orang-orang yang dianggap lebih dihormati. Saya lah selalu seperti itu karena jadi minister atau atau orang asing ya, foreign-ji di sana. Ferengi dikatakan ya. Saya sering kali dapat pertama, jadi saya dapat piring yang masih bersih, lalu saya ambil makanan saya cukupnya. Tapi saya lihat sahabat-sahabat saya orang Ethiopia, kalau ambil makan itu banyak sekali bumbu, penuh sekali. Ya saya pikir ya karena mereka mungkin cuma 1 kali ambil, nggak mau 2 kali. Tapi yang saya heran adalah begini, pada saat mereka ambil makan itu banyak-banyak, selalu ada sisa. Selalu ada sisa. Nah, saya sejak kecil selalu diperintahkan atau diajarkan bahwa kita tidak boleh buang-buang makanan. Kita harus makan semua sampai habis. Makanya jangan ambil banyak-banyak. Jangan ambil banyak-banyak makanan tersebut. Tapi saya lihat teman-teman saya ini orang Ethiopia ini, ambil banyak-banyak lalu apa? Lalu mereka sisakan dan kemudian ada orang-orang yang ambil piring tersebut untuk kemudian dicuci kembali dicuci kembali piringnya. Dan saya bersyukur ya karena saya dapat piring yang pertama. Ini adalah Anda bisa lihat tong yang pertama itu karena air sangat susah di Ethiopia. Jadi itulah tempat mereka cuma celup ya, sisa makanan itu. Mereka piring itu cuma mereka istilahnya orang Manado bilang dicuci itu cepat-cepat atau rabu-rabu. Tapi sebelum piring itu dicuci yang Anda bisa lihat di paling kiri ya ada tempat yang berwarna putih ya kayak baskom warna putih. Anda lihat di situ itulah makanan-makanan sisa itu mereka taruh lebih dahulu di situ. Makanan itu mereka taruh di baskom yang putih, lalu kemudian piringnya itu dicuci untuk menjadi piring gelombang kedua, orang-orang yang tidak sepenting daripada orang-orang di gelombang yang pertama. Dan kemudian saya perhatikan bahwa dari baskom putih itulah banyak sekali anak-anak dan kemudian datang ibu-ibu yang makan, yang mereka itu tidak diundang di acara pernikahan tersebut atau acara tersebut ya karena mungkin mereka bukan keluarga tapi mereka orang-orang miskin yang ada di kampung tersebut. Jadi merekalah yang ambil makanan sisa yang disisakan oleh orang-orang yang sudah makan di dalam. Jadi orang-orang yang diundang di Ethiopia tidak pernah saya lihat mereka membersihkan piring mereka seperti saya. Saya bersihkan sekali piring saya lalu kemudian mereka ambil. Tapi orang-orang sahabat-sahabat saya orang Ethiopia tidak pernah bersihkan piring mereka. Mereka ambil banyak-banyak. Mereka makan yang bisa mereka makan lalu mereka sisihkan. Agar supaya bukannya tadinya saya pikir, waduh mereka ini buang-buang makanan. Mereka tidak buang-buang makanan, saudara-saudara. Mereka tidak sedang membuang makanan, tetapi mereka membagi makanan mereka kepada anak-anak, orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin yang ada di situ. Dan mereka itulah yang kemudian makan dari sisa-sisa orang yang ada di dalam. Inilah jadi satu pelajaran bagi saya. Kalau kita memilih, bukan saya katakan sekarang oke sisa nggak ada di Amerika ataupun di Indonesia mungkin yang makan seperti di Ethiopia. Tapi poinnya adalah apa yang kita miliki,
apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu adalah dipercayakan sementara oleh Tuhan. Berikanlah, bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah dikatakan dalam Desire of Ages. Allah mempercayakan kepada kita yang memiliki sarana untuk apa? Membagi berkat. Jadi kita yang memiliki apa ya? Memiliki kesanggupan dengan talenta dan kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Allah dapat percayakan kepada kita untuk menjadi agen-agen Allah untuk menolong orang-orang yang miskin dan menderita. Bukan hanya mereka yang menderita secara fisik, tetapi juga mereka yang miskin menderita secara spiritual, secara rohani. Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya. Tuhan sudah percayakan kepada kita. He who uses his entrusted gift, kita, bagi kita, siapa saja di antara kita yang menggunakan talenta-talenta, hadiah-hadiah, berkat-berkat yang Allah sudah percayakan, akan menjadi kawan sekerja Allah, kawan sekerja dengan juru selamat. Kalau kita sudah dipercayakan, entahkah itu kekayaan, entah itu kesanggupan untuk membagikan firman Tuhan, entah itu kesanggupan untuk berdoa, entah itu kesanggupan bagi ayat, entah itu kesanggupan untuk berbicara dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang stres. Gunakanlah kesempatan tersebut bagi mereka yang menderita. Kalau kesempatan itu juga dapat kita gunakan bantu orang-orang yang miskin secara fisik, dan Anda memiliki kesempatan tersebut, gunakanlah itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan demikian, maka kita dapat menjadi kawan sekerja Allah dan memenuhi apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan pelajaran sekolah sahabat kita. Walaupun kita tidak seperti the anointed one, tetapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, dengan cara kita yang sangat kecil, mungkin terbatas, tapi apapun yang kita miliki, keterbatasan apapun, maka kita dapat bagikan kepada orang lain dan menjadi berkat kepada orang lain. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, sekali lagi saudari sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan, silakan. Saya ingin melihat kalau ada kira-kira saudara-saudari sekalian yang dapat membagikan, maksud saya dapat, ya, ada kira-kira tambahan-tambahan yang dapat diberikan, pertanyaan silakan. Ya, silakan Om Rain. Di-unmute dulu ya. Terima kasih Pendeta. Jadi di Alkitab sendiri Yesus mengajarkan itu. Karena pada waktu itu perempuan mengurapi kakinya. Kan murid-murid jadi gusar. Ini minyak bisa dijual dan gitu kan. Padahal Yesus bilang ini dia buat untuk saya. Dalam Matius itu dia bilang orang miskin selalu ada padamu. Jadi kelihatannya bukan kelihatan. Tuhan percayakan itu orang-orang miskin kepada saya dan saudara. Pada waktu Yesus datang, ada dua kelompok. Di Matius 25, ada kelompok domba dan kelompok kambing. Domba inilah yang selalu menolong orang-orang yang susah, melawat orang yang sakit, dan sebagainya. Jadi, kita kalau lihat orang miskin, jangan ada yang di pinggir-pinggir jalan, kita lewat dengan mobil, ya $1-2. Saya pernah mau isi bensin, tiba-tiba ada satu bapak dia bilang, do you have around $1 or $2 because mesinnya udah habis, dia mau pulang dah ada. Saya kasih dia $5. Lalu kita bercerita, dia rupanya itu juga pensiunan perang dari Vietnam, jadi dia tahu juga Indonesia. Akhirnya kita berdiri berbicara yang enak. Dia bilang terima kasih saya boleh sampai di rumah ini. Jadi tanpa kita sadari, ada saja yang rupanya orang miskin dekati kita. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Om Rey. Om Dita Saul ya. Baik, ada lagi saudara sekalian, mungkin dari orang tua saya jika ada. Jika tidak ada, mungkin dari yang dari Zoom mungkin tidak ada lagi, mungkin dari live stream ya. Oke, jika tidak ada,
Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu acara doa kita. Jika ada pokok-pokok yang ingin didoakan, silakan. Saudara, yang dari Zoom, silakan, yang dapat saya lihat, silakan angkat tangan. Ada kira-kira? Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek? Ada silent request dari keluarga lelaki senior dan juga mungkin kita bisa doakan Risma Aritonang kembali, pendeta. Saudara dari Ibu Siska Martin itu. Oke, Risma Aritonang ya. Iya. Ya. Ada lagi? Oh, silakan Regan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan atas tadi saya telah pergi ke DMV untuk perpanjang SIM. Oh, puji Tuhan. Saya telah mendapatkannya, bisa berpanjang lagi, tapi masih harus dikirim ini berkisar 2 minggu lagi, mudah-mudahan 1 minggu lagi. Cuman udah dapat paper untuk interim driver license. Jadi saya terima kasih banyak atas pimpinan Tuhan sehingga saya bisa mendapatkan. Puji Tuhan Regan, puji Tuhan. Ada lagi saudara sekalian? Dari live stream juga tolong doakan pengurusan WP dari Belva, pendeta. Oh ya. Oke. Ya. Belva, mantap. Ya. Baik. Ada lagi? Jika tidak ada, sekali lagi saudara sekalian, tadi pagi juga saya kembali melihat ada nama-nama Anda semua ya, yang sudah memberikan pokok-pokok doa untuk didoakan telah dibagikan kepada kelompok doa di Jemaat Fisdak. Jadi ketahuilah bahwa dari waktu ke waktu setiap hari saudara-saudari telah didoakan. Ya, ada kelompok doa yang secara khusus telah dibentuk untuk mendoakan segala permohonan-permohonan Anda. Jadi walaupun mungkin saya tidak sempat sebutkan di sini, ada permohonan-permohonan karena saya tidak bisa lihat yang di live stream, tetapi ketahuilah ada kelompok doa yang sudah mendoakan Anda semua. Baik, jika tidak ada, ya, puji Tuhan. Ya, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami kembali dapat berbakti untuk mendengarkan kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Kami sudah melihat bagaimana Kau berkehendak bagi Yesus Kristus, Mesias yang Engkau sudah urapi untuk memberikan kekuatan, keselamatan kepada umat-umat yang kepada seluruh umat manusia, mulai dari zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru hingga pada saat ini. Kami sudah melihat contoh tindakan perbuatan yang Yesus telah buat dan lakukan di waktu yang lalu, dan kami berdoa Tuhan, kiranya itu menjadi satu motivasi bagi kami untuk menjadi kawan sekerjamu, untuk menjadi anak-anak yang akan bekerja bersama-sama dengan Engkau untuk memberikan kelegaan, kelepasan oleh sebab keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami adalah keselamatan, kelegaan, kelepasan yang dapat juga kami bagikan kepada sesama kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan terus menggunakan kami. Kami bermohon kiranya Roh Kudus-Mu yang Kau sudah janjikan, Kau memberikan perintah kepada kami, Engkau mengajak kami menjadi pekerja-pekerja-Mu, maka kuasa yang Engkau dapat berikan tentunya dapat menjadi bagian kami. Kuasa daripada Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan kami ingin bersyukur bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami ingin bersyukur oleh sebab Regan yang sudah mendapatkan driver license yang sangat dia butuhkan, temporary driver license. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Sangir Oki Mamahit oleh sebab Ibu Reni Sangir Oki Mamahit yang berulang tahun pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian daripada Ibu Reni, sehingga dia akan terus bertumbuh, akan terus kuat di dalam Tuhan. Dalam segala sesuatu yang dia lakukan, nama Tuhan akan selalu
dipuji dan dimuliakan. Kami sudah melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan yang berlimpah kepadanya. Dan dia telah menjadi juga saluran berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan membantu dia, membantu keluarganya, beserta dengan Om Jenny dan juga Kristi Tuhan. Pernyataan surga kiranya dapat menjadi bagian mereka. Tuhan membantu urusan-urusan mereka, masalah-masalah mungkin kehidupan yang mereka miliki, ataupun urusan-urusan yang harus diselesaikan di Indonesia pada saat ini. Bantulah mereka, dengarkanlah Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu sajalah yang jadi. Dan kehendak tersebut akan membawa mereka untuk semakin teguh, dan membawa Ibu Reni semakin kuat di dalam iman kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini juga kami ingin berdoakan semua pokok-pokok doa yang sudah dibawakan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Martin di Holland atau di Nederland yang mendoakan keluarganya yang ada di Indonesia, khususnya Risma Aritonang Tuhan. Kami berdoa kiranya jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan akan menjadi bagian Risma, sehingga saudari Risma, sehingga dia akan menjadi anakmu yang terlepas daripada gangguan-gangguan apapun yang dicoba oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan akan membantu anak ini untuk selalu menjadi lebih dekat dan dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Hamba-Mu juga membawakan permohonan juga keluarga-keluarga lainnya. Kami berdoa bagi Ibu Marta yang selalu mendoakan keluarga mereka, anak-anak dan cucu. Kami berdoa secara khusus kembali bagi adik Marcelo. Tuhan jamahlah dia, berikanlah kekuatan terus kepada. Dengan kekuatan tersebut, maka bukan hanya Ibu Marta ataupun Michi dan Evan bersuka cita, tapi kami semua bersuka cita bersama-sama. Kami juga terus ingin membawakan dalam doa saudara-saudari kami dalam pergumulan kesehatan mereka, seperti saudara Daniel Sitanggang. Kami ingin menyebutkan terus-menerus saudara Alden Sihotang, Johan Tambun, saudari Christine Robinson. Tuhan, kiranya kekuatan penyertaan surga akan selalu dan selalu menjadi bahagian mereka, mengiringi kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Pendeta Patirani yang berduka. Kami juga terus berdoa bagi keluarga Pendeta Kartagi, bagi Ibu Grice Kartagi yang masih dalam keadaan duka, dan anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa kiranya kekuatan penghiburan dari surga akan selalu dan terus menjadi bahagian mereka, Tuhan. Kami juga berdoa, kami ingin membawakan permohonan daripada saudara Belva Wanta yang sedang menantikan working permit-nya saat ini. Dengan working permit tentunya dia akan memiliki kembali driver license dan hal lainnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan Tuhan. Engkau sudah menjawab permohonan doa dari Reagan, dan kami percaya Tuhan hal yang sama tentunya dapat menjadi bahagian Belva hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami ingin berdoa bagi orang-orang tua kami. Kami ingin berdoa bagi ayah dan ibu hamba-Mu Tuhan yang ada di South Carolina. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan damai surga. Damai surga akan selalu menjadi bagian di kehidupan papi dan mami di South Carolina. Juga menjadi bagian Om Rain dan Tante Evelyn. Juga menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan-permohonan mereka. Tuhan sertailah mereka. Biarlah Tuhan selalu mendengarkan. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga. Bagi keluarga besar Sumanti. Bagi Eti dan keluarga besar Sumanti yang ada di Seattle, di California, di Indonesia, di mana saja. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga besar Ibu Sylvia Abutan, di mana saja mereka berada. Kami ingin berdoa bagi keluarga daripada Tante Nona Rumambi. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kami juga ingin mendoakan Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Eropa. Kami ingin berdoa bagi Ibu Martin, kami ingin berdoa bagi Tante Jamie, Nukaban Tuhan. Sertailah mereka, lindungilah mereka dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia, bagi Ibu Meiti, Ibu Shana Laluan, dan semua permohonan-permohonan, kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan, dengarkan dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga secara khusus ingin membawa pada malam hari ini keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu secara khusus ingin berdoa bagi Chris, bagi Hetty, Sumila, dan keluarga mereka, bagi Kristi dan bagi Timothy. Tuhan, biarlah penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Tuhan akan selalu menjaga mereka dengan berkat-berkat yang akan terus-menerus menjadi bagian mereka. Jagalah mereka dengan kesehatan yang akan selalu mengiringi kehidupan mereka. Kekuatan rohani yang akan menjadi bagian Chris, Eti, dan anak-anak. Kiranya itu semua akan menjadi satu hal yang akan kami puji dan besarkan nama-Mu Tuhan atas apa yang Kau sudah lakukan bagi keluarga Sumila kaum Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak muda di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Jennifer Asa. Tuhan, dalam kehidupannya, dalam pekerjaan yang dia lakukan.
Tuhan berikanlah selalu hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Dan biarlah Tuhan akan menyertai rencana-rencana kehidupan yang Jennifer miliki pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana itu Tuhan akan menjadi sesuai dengan rancangan. Dan tidak ada rancangan Tuhan bagi umat-umat-Mu yang untuk mencelakakan, melainkan hanya masa depan yang semakin cemerlang bagi kami semua. Pada saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, masa depan itu adalah masa depan yang penuh dengan damai, surga. Walaupun di tengah-tengah badai sekalipun. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi nama-nama, ada begitu banyak lagi umat-umat Tuhan yang hamba ingin sebutkan Tuhan, agar supaya kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Tapi Tuhan, biarlah pada saat ini Roh Kudus-Mu akan menyertai semua umat-umat Tuhan yang sedang juga menundukkan kepala, berdoa saat ini. Di mana saja mereka berada, Tuhan, berkatilah mereka semua. Biarlah dengan berkat-berkat kesehatan dan rohani yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka akan menjadi saluran berkat Tuhan dan menjadi kawan sekerja Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang akan dibawa ke dalam kerajaan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi, saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita semua. Saya sekali lagi mohon maaf atas masalah teknis yang saya alami, ya, karena ini baru minggu pertama atau minggu kedua ya, saya mencoba hal-hal yang baru. Tapi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang tetap sabar pada saat permulaan tadi ada masalah pertama-tama, tapi kiranya kita akan selalu memiliki kesempatan yang indah tetap untuk dapat berbakti. Tuhan akan selalu menuntun kita. Baiklah saudara, sampai bertemu besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita. Thank you.